Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Andrea Tristan Kasenda, bisa dipanggil Andrea. Sebelumnya saya ingin berterima kasih telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk diwawancarai oleh perusahaan ini. Mohon kerjasamanya. Ceritakan singkat tentang diri saya. Jadi pada saat ini, saya adalah seorang mahasiswa jurusan DKV yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara. Sejak masa kecil, saya itu emang tertarik dengan segala hal yang berbau seni, dan sekarang pun saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang desainer yang berbakat dan dapat menciptakan karya-karya yang berguna untuk orang lain. Oleh karena itu, saya tertarik untuk bergabung dengan perusahaan Anda, dan saya percaya bahwa kemampuan saya dapat bermanfaat bagi kalian. Kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Untuk kelebihan, saya merupakan orang yang kreatif dan memiliki banyak ide baru. Saya juga memiliki kemampuan dalam problem solving dan bekerja sama dengan desainer lain. Tentunya saya juga memiliki berbagai kemampuan dalam bidang desain, yaitu skill dalam menggambar baik tradisional ataupun digital. Saya juga mahir dalam software desain seperti Adobe Illustrator atau Photoshop atau aplikasi Adobe lainnya. Saya juga memiliki skill dalam video dan foto editing, animasi, serta fotografi. Untuk kekurangan saya itu orang yang cenderung perfeksionis dalam kerjaan saya. Jadi seringkali saya merasa tuh hasil karya saya itu tidak memenuhi standar pribadi atau kurang sempurna, sehingga saya cenderung kerja terlalu lama atau takut mengambil resiko. Tapi saya terus berusaha mengubah kekurangan ini menjadi kelebihan agar saya menjadi desainer yang lebih kompeten. Yang saya suka dan tidak suka dari pekerjaan desainer. Ada banyak hal sebenarnya yang saya suka dari pekerjaan desainer. Misalnya, pekerjaan desainer itu merupakan sarana bagi saya untuk menyalurkan kreativitas dan inspirasi. Saya juga dapat membuat karya-karya yang tidak hanya berguna bagi masyarakat, tapi juga menjadi kebanggaan bagi diri sendiri. Dan melalui pekerjaan ini, saya dapat mencoba hal-hal baru serta bertemu dengan orang-orang yang minatnya sama dengan saya. Tapi untuk yang saya tidak suka, menurut saya, desain itu merupakan sebuah bidang pekerjaan yang buat aku tuh masih sering diremehkan. Masih banyak orang yang menganggap kalau ngedesain itu kan cuman gambar doang, atau ngedit-ngedit doang gitu. Sehingga masih banyak yang heran gitu ya, kenapa pekerjaan desainer itu mahal atau lama. Dan itu kan menjadi salah satu challenge yang dihadapi seorang desainer. Walaupun itu, saya masih ingin menjadi seorang desainer yang dapat melampaui masalah-masalah itu. Apa yang aku lakukan kalau ingin mengajukan ide pada saat briefing proyek? Pertama, saya akan memastikan bahwa ide yang ingin saya ajukan itu memang ide yang original, unik, dan memang dapat membantu proyek yang sedang dilakukan. Kemudian saya akan mengemukakan ide tersebut terhadap klien ataupun tim dengan jelas dan juga sopan, sehingga tidak mengganggu orang yang juga sedang briefing. Dan semisal ide itu ditolak atau tidak dipakai, ya diterima aja dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Apa yang saya lakukan jika
kerja saya sesama desainer melakukan kelirukan dan mengerjakan brief. Jika terjadi kasus tersebut, saya akan menegur sesama desainer tersebut agar kekeliruan dapat diperbaiki. Namun sebelum menegur, saya pertama akan memulai dengan komentar yang positif kepada hasil pekerjaan rekan tersebut. Lalu saat membahas kekeliruan tersebut, saya akan tetap bersikap ramah dan membahas dengan jelas agar kekeliruan itu tidak terjadi lagi. Saya juga akan menawarkan untuk membantu dan membentuk solusi bersama desainer tersebut. Karena bagi saya itu semua merupakan etika yang memang perlu diterapkan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Apa yang saya lakukan jika atasan saya melakukan kekeliruan dalam menjelaskan brief? Jadi bagi saya, seorang desainer yang profesional juga harus memiliki keberanian untuk terus terang saat ada kekeliruan dalam menjelaskan brief. Bahkan jika pihak yang melakukan kesalahan itu adalah atasan. Untuk menanganinya kurang lebih sama dengan jawaban saya yang sebelumnya. Namun jika dalam kasus itu dengan atasan saya, maka sebisa mungkin saya akan mengangkat permasalahan dengan sikap yang sopan dan hormat. Pengalaman saya ketika berada di situasi yang sulit dan bagaimana cara mengatasinya. Situasi sulit yang pernah saya alami yaitu saya pernah mendapat nilai yang kurang pada salah satu kelas saya di universitas. Memang ini situasi yang cukup sederhana, tapi saya itu selalu memiliki target untuk meraih hasil yang terbaik, termasuk nilai dalam pelajaran kuliah. Waktu saya mendapat nilai yang kurang, saya bingung, wah ini bagaimana mengatasinya, karena saya kesusahan dalam mata kuliah itu. Jadi setelah itu, pokoknya usaha yang saya keluarkan untuk kelas itu saya ubah jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat malah. Yang tadi saya kira sudah merupakan usaha terbaik, saya tambah lagi biar jadi lebih baik lagi. Nah, dengan pantang menyerah dan mencoba cara baru, pada akhirnya nilai saya yang kurang itu berhasil didongkrak dan akhirnya saya berhasil lulus kelas dengan nilai yang memadai. Dari pengalaman itu saya juga belajar untuk harus bisa beradaptasi dan jangan kecil hati jika jatuh dalam situasi yang sulit, karena pasti ada solusi. Hal yang bisa meyakinkan kalian untuk merekrut saya. Kalian perlu merekrut saya karena saya dapat memberikan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang relevan dalam industri ini. Dan dari riset yang sudah saya lakukan pada perusahaan Anda, saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya cocok dengan ideal perusahaan Anda dan target jangka panjang saya itu sejalan dengan tujuan perusahaan kalian. Dan tidak hanya itu, saya juga dapat memberikan ide dan pengalaman baru bagi perusahaan kalian. Oleh karena itu, saya dapat menjadi aset yang berharga bagi perusahaan ini. Apa yang membedakan saya dari desainer lain? Jadi, saya sangat suka untuk mempelajari hal baru dan mengejar peluang baru. Bagi saya, tidak ada ilmu maupun pengalaman yang tidak berguna. Semuanya pasti ada nilainya. Kalau dalam bidang desain, saya itu selalu memastikan bahwa tiap karya yang saya buat itu dibuat dengan sepenuh hati, karena saya percaya bahwa
Setiap karya desain, baik dalam skala besar maupun skala kecil, itu memiliki jiwanya sendiri. Jadi dalam tiap desain yang saya buat, saya selalu ingin memberikan 100%. Walaupun itu hal yang kecil kayak atau hal yang besar, buat saya semua itu pantas diberikan upaya yang seluruhnya. Rencana saya untuk 3-5 tahun ke depan. Jadi untuk 3-5 tahun ke depan, rencana saya adalah untuk terus mengembangkan keterampilan saya, baik dalam desain maupun di kemampuan luar desain. Khususnya saya ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam bidang profesional desain. Di masa depan, saya juga beraspirasi menjadi seorang pemimpin yang dapat mengepalai proyek dan tim sendiri. Saya juga ingin menjadi sosok yang dapat membimbing orang lain dalam industri desain ini. Itu adalah target-target saya di tahun-tahun yang akan mendatang. Tentunya apapun yang terjadi itu ditentukan oleh Yang Maha Esa. Namun saya akan menggunakan setiap kesempatan untuk terus meningkat dan memenuhi impian untuk menjadi desainer yang berbakat. Jadi sekian itu interviewnya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya meminta maaf jika ada salah kata. Saya berharap di masa depan saya dapat bekerja sama dengan kalian dan dapat menjadi bagian dari perusahaan ini. Dengan itu saya menantikan kabar selanjutnya. Terima kasih.